Hai Sobat RSWN, marhaban ya Ramadan. Berjumpa lagi pada acara kesayangan kita di podcast Sahabat Wongso. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kali ini kita akan membawakan tema mengenai gizi seimbang agar puasa lebih optimal. Nah, perkenalkan saya Ana Sidik Fatimah sebagai host pada podcast kali ini akan ditemani oleh ahli gizi kita dari instalasi gizi RSWN yaitu Mbak Wahyuning Diah Fitriani SGZ. Beliau merupakan ahli gizi yang bertugas di instalasi gizi RSWN. Yuk langsung mari kita sapa ahli gizi kita. Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam Mbak Ana. Apa kabar puasa hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya Mbak, lancar. Pastinya Mbak Dia sudah mengupayakan berpuasa dengan prinsip gizi seimbang ya. Seluruh umat Islam di dunia kan sedang menjalankan ibadah puasa ya. Karena kan puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Dan tentunya agar puasa itu lebih optimal harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip gizi seimbang ya, agar manfaat puasa itu didapatkan. Mbak Diah mungkin bisa sharing sedikit mengenai manfaat puasa bagi kesehatan itu apa saja ya? Ya, terima kasih ya Mbak Ana atas pertanyaannya. Ya, manfaat puasa ya. Puasa sendiri bukan hanya menahan lapar, menahan haus, dan mendapatkan pahala, ya, melainkan memiliki beberapa manfaat yang banyak untuk kesehatan kita. Di antara lain ya, berupa dapat mengontrol berat badan, kemudian mengontrol gula darah, mengontrol trigliserid, kolesterol, bahkan tekanan darah, sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2, stroke, dan jantung. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa saat puasa nih Mbak, lambung dikosongkan ya dari makanan dan minuman selama lebih dari 12 jam. Tubuh kita mengaktifkan namanya proses autofagi, di mana sel-sel yang telah rusak atau sudah tidak aktif lagi ya didaur ulang di dalam tubuh kita saat puasa, termasuk pada sel pankreas yang menghasilkan insulin. Hal tersebut ya membantu tubuh kita untuk melawan peradangan dan stres oksidatif. Nah, nggak heran nih kalau misal ada penelitian yang menyebutkan bahwa puasa itu dapat menurunkan resiko penuaan dini ya, atau bisa disebut dengan puasa itu sebagai skincare alami Mbak, karena ada regenerasi sel-sel dalam tubuh. Wah, seperti itu ya Mbak Diah. Ternyata sahabat Wongso, puasa itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Diah, saat berpuasa itu terjadi proses namanya autofagi di dalam tubuh, di mana sel-sel yang rusak itu akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Ternyata menarik ya penjelasan dari Mbak Diah. Nah, untuk selanjutnya Mbak, agar puasa itu optimal ya, kan harus memenuhi prinsip gizi seimbang. Untuk prinsip dan syaratnya itu apa saja ya Mbak? Penata laksanaan saat puasa ya Mbak ya, pemenuhan kebutuhan saat puasa itu kita mengacu pada pedoman gizi seimbang, yaitu konsumsi sayur dan buah, konsumsi tinggi protein, kemudian cek label pada kemasannya yang akan kita gunakan, kemudian batasi gula, garam, dan lemak. Kebutuhan gula dalam sehari itu hanya membutuhkan 4 sendok makan atau sekitar 50 gram sehari. Garam ya sebesar 1 sendok teh atau sekitar 5 gram dalam sehari. Kemudian kalau lemak 5 sendok makan atau sekitar 67 gram per harinya ya. Kecukupan air putih ya harus memenuhi dengan kebutuhannya ya, sekitar 2 liter sehari atau sekitar 8 gelas per harinya. Saat puasa ya, olahraga juga tetap harus dijalankan ya Mbak, jangan sampai tidak. Kemudian dapat kita lihat nih Mbak, seperti di isi piringku ya. Jadi dari makanan ada lauk pauk ya, karbohidrat dengan presentase 2/3 dari setengah piring diisi oleh karbohidrat kompleks, yaitu ada nasi, kentang, roti ya. Kemudian 2/3 dari setengah piring terisi sayuran, kemudian 1/3 dari setengah piring terisi buah, dan yang terakhir 1/3 dari setengah piring terisi protein ya, baik protein hewani maupun nabati.
Nah, seperti itu ya sahabat Wongso. Ternyata ada prinsip dan syarat yang harus kita perhatikan agar puasa kita lebih optimal dan memenuhi gizi seimbang gitu ya. Nah, untuk pembagiannya sendiri Mbak Diah itu Hmm. seperti apa ya agar asupan kita itu tercukupi, memenuhi gizi seimbang untuk makan sahur, makan buka, kemudian takjil itu berapa persen ya masing-masing? Ya, untuk makan kan kita terhalang oleh waktu ya Mbak ya, karena ada pembatasan waktu makan. Misal saja saya ambil contoh seseorang dengan energi 2100 kilokalori. Ya, 40% dari 2100 kilokalori atau sekitar 800 kilokalori kita penuhi saat makan sahur ya. Terdiri atas 30% makanan utama ya yang sesuai dengan isi piringku, kemudian 10% berupa makanan kecil, yaitu kayak misal snack ya Mbak ya, mau makan kue atau ada risol ya, contohnya seperti itu. Kemudian 50% dari kebutuhan tersebut ya atau sekitar 1000 kilokalori dari 2100 kilokalori itu kita penuhi saat berbuka puasa nih Mbak ya. Seperti pesannya Rasulullah ya Mbak ya, bahwa berbukalah dengan yang manis-manis ya. 50% tersebut terbagi atas 10% makanan manis ya. Jadi ini termasuk saat takjil ya Mbak ya, atau membatalkan puasa ya. Memang anjurannya sekitar 10%. Tujuannya untuk tidak memberatkan fungsi lambung ya, karena udah puasa lama, jadi makanya harus sedikit-sedikit dulu ya. Contoh saja berupa kurma ya. Kalau kita udah biasa nggak asing ya Mbak ya membatalkan puasa dengan kurma ya sekitar 3 atau 5 butir atau 7 butir dengan air putih ya atau mau teh hangat juga enggak apa-apa ya. Terus kemudian 30% lagi ya kita penuhi saat makan eh, malam ya. Jaraknya sekitar 30 menit dari takjil tadi ya atau makanan manis tersebut ya yang tadi. Terus kemudian 10% lagi adalah makanan kecil ya kayak cemilan-cemilan ya Mbak ya. Biasanya kalau kita beli dari pinggir jalan atau di toko atau di warung ya, ada jajan-jajanan. Nah, ini termasuk dari 10%. Kemudian sisanya 10% ya itu kita penuhi saat setelah terawih. Biasanya kan habis terawih ya Mbak perutnya ngerasa lapar lagi itu ya boleh memenuhi sekitar 10% dari 2100 atau sekitar 210 kilokalori. Yaitu biasanya snack-snack saja sih Mbak, roti-roti atau mau lanjut tadi es buahnya belum habis nih, boleh dimakan gitu. Nah, seperti itu ya sahabat Wongso, ternyata untuk memenuhi prinsip gizi seimbang itu ada persentase asupan atau persentase kecukupan gizi yang harus dipenuhi. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Mbak Diah. Sahur kita butuh 40%, yaitu 10% dari makanan kecil, 30% dari makan utama. Dan saat berbuka puasa itu butuh 50%. 10% untuk membatalkan puasa itu berupa takjil atau iftar, yang 30% makan utama dan 10% itu untuk snack atau selingan. Nah, setelah tarawih itu butuh 10% lagi untuk camilan. Nah, kadang kan sahabat Wongso mungkin setelah tarawih itu masih lapar ya, tapi tadi ada batasannya yang dikonsumsi hanya 10% dari kebutuhan. Misalnya kebutuhannya tadi dijelaskan Mbak Diah 2100 kalori, maka kurang lebih ya hanya 210 kalori. Seperti itu ya Mbak Diah. Nah, tadi sudah dijelaskan juga Mbak Diah bahwa untuk membatalkan puasa itu bisa dengan konsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil ya. Misalnya 3, 5, atau 7. Nah, sahabat Wongso di rumah mungkin masih penasaran ya caranya memilih kurma yang baik itu seperti apa ya Mbak Diah? Karena di luar sana kan kadang ada penjual yang nakal ya, jual kurma yang tidak memenuhi kriteria kurma yang baik. Mungkin Mbak Diah bisa sharing agar sahabat Wongso itu tahu cara memilih kurma yang baik itu seperti apa. Ya, di luaran sana ya Mbak ya, pedagang-pedagang tuh jualan kurma dengan berbagai jenis kurma. Ya, mau dari yang kecil ukurannya, ada yang besar juga ada ya. Tadi yang Mbak sebutkan ya, memang ada beberapa penjual yang nakal nih.
Jadi kurma itu bukan 100% kandungannya kurma, akan tetapi malah ada campurannya gula. Ya, hal itu malah merugikan kita, Mbak. Yang tujuannya kita adalah untuk mendapatkan manfaat dari kurma tersebut. Ternyata malah kita dapat menimbun gula dalam tubuh kita. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pilihlah kurma ya yang tidak lembek atau yang tidak basah ya. Kemudian pilihlah kurma dengan tekstur kenyal dan berserat. Saat dibuka ya Mbak atau dimakan itu kan kerasa banget ya Mbak ya, kenyal dan berserat. Terus kemudian eh, aroma Mbak ya, dari aromanya. Biasanya kan kurma enggak, kalau di pasar tradisional itu kan kurmanya kurma curah ya Mbak ya, dengan ukuran yang besar ya, kita beli berapa kilo misal, itu kita aroma Mbak, aromanya kita cek juga Mbak. Jadi aromanya ada tengik atau ada asam ya, itu lebih baik dihindari. Nah, tadi yang kurma curah nih Mbak. Kalau misal kurma yang di swalayan ya atau di toko-toko itu kan udah ada yang pak-pakan ya Mbak ya. Itu ada ukurannya biasanya 250 gram atau ada yang 500 gram. Nah, itu biasanya ada komposisinya Mbak. Kita perhatikan label komposisinya. Apakah 100% kurma atau ada campuran gulanya? Kalau ada campuran gula lebih baik ditinggalkan atau jangan pilih yang seperti itu. Begitu Mbak Ana. Nah, seperti itu ya sahabat Wongso, kita harus perhatikan tadi yang disampaikan oleh ahli gizi kita, tips-tips memilih kurma. Supaya asupan gula kita itu juga tidak berlebihan, karena di luar sana juga ada pedagang kurma yang nakal ya. Jadi menambahkan kandungan sirup glukosa pada kurma itu juga akan berpengaruh pada asupan gula kita. Karena tadi sudah dijelaskan oleh ahli gizi kita bahwa maksimal konsumsi gula sehari itu 4 sendok makan ya, atau 50 gram ya Mbak Dia Ya. sehari. Tadi juga sudah dijelaskan ya mengenai sudah disinggung mengenai kecukupan cairan saat puasa ya. Untuk dewasa itu minimal 8 gelas air sehari. Nah, mungkin sahabat Wongso di rumah ini masih bingung Mbak Dia, bagaimana cara memenuhi 8 gelas air sehari pada saat menjalankan ibadah puasa itu. Mungkin Mbak Dia bisa sharing sedikit. Ya, untuk minum air putih ya Mbak ya, atau pemenuhan cairan ya itu kan sekitar 8 gelas ya Mbak ya. Kita bagi 2 gelas saat sahur. Nah, ini terbagi saat makan utama ya, atau makan pokok saat sahur 1 gelas, kemudian 1 gelas selanjutnya dikonsumsi menjelang imsya. Ya, saat membatalkan puasa 1 gelas, kemudian saat makan utama 1 gelas atau makan malam 1 gelas ya. Setelah sholat maghrib 1 gelas, kemudian setelah sholat isya 1 gelas, 1 gelas lagi setelah sholat tarawih, kemudian 1 gelas selanjutnya dikonsumsi saat menjelang tidur. Nah, seperti itu ya sahabat Wongso, agar kita tidak dehidrasi saat puasa itu harus tercukupi minimal 8 gelas air sehari. Bagi dewasa harus mencukupi segitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Dia, ada beberapa pertanyaan ya, atau sahabat Wongso di rumah itu masih bingung apakah ini termasuk mitos atau fakta nih Mbak Dia. Yang pertama, ketika berbuka puasa itu kita dianjurkan untuk konsumsi minuman yang dingin dan manis. Itu mitos atau fakta ya Mbak? Seperti Itu mitos ya Mbak ya, karena suhu dingin pada minuman itu malah menyebabkan perut kaget ya Mbak ya, karena ada perubahan suhu ya, yang awalnya perutnya kosong ya karena puasa, tidak masukkan makan minum ya, tiba-tiba dikasih minuman yang dingin malah mengakibatkan perut itu kaget ya, jadi melilit, perih seperti itu Mbak. Terus kemudian minuman dingin ya dan manis ya, lebih cenderung ke dingin ya Mbak. Ini malah dapat menahan rasa lapar. Ya, ngerasanya tuh kenyang terus, sehingga makanan-makanan yang penuh dengan gizi ya yang sudah dihidangkan malah tidak termakan. Ini sayang banget loh kalau dilewatkan. Jadi seperti itu ya sahabat Wongso, ternyata ketika kita berbuka puasa dengan menyegerakan langsung minum minuman dingin dan manis itu tidak akan membuat kita langsung segar, tapi akan memperberat kondisi pencernaan kita. Jadi dianjurkan konsumsi
minuman yang suhu ruang atau minuman yang suhunya menyerupai suhu badan gitu ya Mbak, yang tidak dingin gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak Dia, mitos atau fakta ya, ketika kita berbuka puasa itu dianjurkan atau boleh langsung minum minuman bersoda atau berenergi supaya kita langsung berenergi gitu Mbak. Ini nggak boleh ya Mbak ya. Tadi seperti minuman dingin ya. Soda itu kan kandungan gulanya sangat tinggi Mbak, minuman soda ya. Padahal kita harus pembatasan gula seharinya 50 gram atau sekitar 4 sendok makan ya. Dalam satu gelas minuman soda itu mengandung 33 gram gula, di mana itu udah hampir memenuhi kebutuhan kita dalam sehari ya. Dalam kondisi perut kosong ya, kita puasa lebih dari 12 jam, terus kemudian diberi minuman soda yang ada menyebabkan nanti perut kita perih ya, sakit dan terasa penuh begitu Mbak Ana. Jadi kurang tepat ya sahabat Wongso, itu tadi mitos ketika buka puasa kita langsung minum minuman yang bersoda atau berenergi, itu sangat tidak dianjurkan ya, karena tadi dibatasi untuk asupan gulanya. Di minuman bersoda itu satu porsinya 33 gram tadi ya Mbak Iya, ya. satu Banyak gelasnya. ya, itu hampir memenuhi kebutuhan gula kita dalam sehari. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Mbak, yang masih bingung mitos atau fakta. Ketika sahur itu dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi makanan manis supaya puasa kita itu tahan lama ya. Artinya kita nggak mudah lapar gitu. Itu mitos atau fakta nih Mbak? Mitos ya Mbak ya, malah makanan atau minuman manis yang dikonsumsi saat sahur itu justru menyebabkan cepat lapar ya, memberikan rasa cepat lapar. Untuk saat sahur ya sebaiknya konsumsi tinggi serat dan tinggi protein. Hal tersebut karena dapat menahan rasa lapar yang dengan waktu yang cukup lama. Wah, sangat menarik ya Mbak. Kadang kan ternyata yang dianjurkan untuk sahur itu cukup protein dan sayur tadi ya. Maksudnya makan protein dan sayuran dengan porsi yang cukup ya. Padahal kadang saat sahur itu kita kan tergesa-gesa ya Mbak ya. Jadi yang dikonsumsi itu yang makanan instan, di mana yang banyak dijumpai itu tinggi kalori, tinggi natrium ya. Kadang melupakan protein dan sayuran yang justru itu bisa menahan rasa lapar kita saat berpuasa 12 jam sehari. Nah, mitos fakta selanjutnya nih Mbak, yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sahabat Wongso, terutama untuk kaum hawa, karena ini berkaitan dengan berat badan nih Mbak. Iya, gimana Ya, Mbak? kadang berat badan kan agak sensi ya. Nah, selama berpuasa itu puasa dapat menurunkan berat badan. Nah, itu mitos atau fakta nih Mbak? Itu fakta ya Mbak ya, asalkan ya tidak mengkonsumsi lemak dan gula yang berlebihan ya selama sahur dan berbuka. Terus kemudian Mbak, ini tidak menutup kemungkinan ya saat puasa tuh terjadinya kenaikan berat badan yang tidak diinginkan ya. Biasanya puasa atau pas ngepasin ya Mbak ya, saat buka puasa ya itu biasanya jadi ajang balas dendam ya, yang biasanya kita bisa makan apapun yang kita mau setiap saat, setiap waktu. Nah, saat puasa itu kan ada pembatasan waktu, jadi tidak bisa untuk dikonsumsi setiap saat ya, seperti sebelum puasa. Konsumsinya tinggi gula, tinggi lemak ya, tinggi karbo juga. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk seseorang itu mengalami kenaikan berat badan ya. Setelah puasa kita menyambut lebaran dengan agak lebaran ya badannya ya jadinya. Nah, seperti itu ya sahabat Wongso, ternyata kita memang harus memperhatikan asupan saat terutama berbuka ya. Jadi biar tidak menjadi ajang balas dendam ya. Karena harus diperhatikan juga terutama asupan gula, kadang kan berlebih. Nah, jadinya bisa menaikkan berat badan ya. Tadi kan nggak dapat manfaat puasa nih, malah dapat mudorotnya ya Mbak ya. Iya. Nanti ya. Harusnya puasa bisa menurunkan berat badan bagi yang ingin menurunkan berat badan tadi ya, bukan nanti jadi saat untuk lebaran, bukan lebaran tapi malah jadi lebar Iya. gitu ya Mbak. Terus,
Untuk selanjutnya nih Mbak Dia, saat yang masih menjadi mitos atau fakta nih, ketika kita tidak sahur itu tidak masalah. Nah, itu mitos atau fakta, Mbak? Itu mitos ya Mbak ya, karena saat sahur itu kan kita memenuhi kebutuhan sekitar 40% dari kebutuhan kita ya Mbak. Kalau sahur ya tidak memenuhi 40% dari kebutuhan, yang ada malah kita akan defisit kalori ya, mudah lemas ya, energinya cepat capek ya, terus badannya lunglai ya, tidak bisa optimal ya saat melakukan aktivitas pekerjaan. Tetapi memang saat sahur juga harus memperhatikan gizi seimbang ya Mbak ya. Begitu Mbak. Jadi seperti itu ya sahabat Wongso, bahwa kalau ada pernyataan tidak sahur, tidak masalah, nah itu ternyata mitos ya. Faktanya kita itu harus tetap sahur, karena untuk memenuhi prinsip gizi seimbang tadi itu dibutuhkan 40% dari kebutuhan kita pada saat makan sahur ya. Iya. Di mana 30% makan utama dan 10% makan snack ya. Jadi harus terpenuhi ketika sahur. Kalau kita tidak sahur, kita jadi defisit kalori ya, yang Iya. nantinya puasa kita tidak optimal, kita jadi lemes gitu ya, Mbak. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak Dia, eh, mitos atau fakta yang selanjutnya, puasa itu dapat memperparah seseorang yang mempunyai penyakit MAH ya, atau penyakit asam lambung nih. Kalau kita berpuasa itu malah memperparah kondisi MAH atau sakit asam lambung. Itu mitos atau fakta ya, Mbak? Itu mitos ya Mbak ya. Untuk seseorang yang mengalami penyakit asam lambung atau MAH itu diperbolehkan untuk mengikuti puasa. Akan tetapi dengan memperhatikan beberapa poin-poin ya Mbak ya. Makan harus teratur ya. Jadi kayak misal sahur harus ikutkan sahur, kemudian buka juga harus mensegerakan buka puasa. Nah, hindari makanan-makanan yang memicu atau pencetus asam lambung ya. Jadi misal contoh makanan yang pedas, terus kemudian yang asam, terus kemudian ada kopi, misalnya saat sahur langsung minum kopi atau setelah berbuka nih ya, langsung minum kopi. Nah, itu dihindari. Kemudian ada minuman-minuman yang bersoda, kayak soda tadi, ya itu lebih baik dihindari. Eh, Konsumsi sayur tinggi serat ya Mbak ya, konsumsi tinggi serat dan tinggi protein saat puasa, saat sahur ya, agar dapat menahan rasa lapar yang agak lama. Kemudian ini yang paling penting ya Mbak ya, saat sahur hindari makanan karbo dengan karbo atau karbo tambah karbo ya Mbak. Contohnya aja misal kalau kita tuh bangunnya kesiangan ya, belum siap untuk menyajikan sarapan atau makan sahur ya. Tiba-tiba ngambillah mie instan ditambah dengan nasi ya. Tujuannya biar kenyang, biar kuat, malah ternyata itu tidak baik. Begitu. Nah, seperti itu ya Mbak Dia. Ternyata seperti itu Sobat RSWN, bahwa yang masih punya penyakit asam lambung ya atau MAH masih diperbolehkan ya untuk berpuasa di bulan Ramadan, karena itu tidak akan memperparah kondisi sakit asam lambungnya, asalkan berpuasa sesuai dengan prinsip gizi seimbang ya. Nah, ini ada mitos fakta yang tadi mungkin masih menyinggung pertanyaan sebelumnya ya Mbak. Ini mengenai kopi. Untuk para pecinta kopi nih, mungkin sahabat Wongso juga ada yang suka ya minum kopi. Ini masih bingung Mbak Dia, kapan ya waktu yang tepat untuk konsumsi kopi? Mitos atau fakta nih, apabila kita saat berbuka puasa itu aman untuk konsumsi kopi? Ya, untuk kopi ya Mbak ya. Kopi itu boleh tetap konsumsi ya, asalkan diperhatikan waktunya. Jadi semisal saat langsung berbuka puasa nih Mbak, untuk membatalkan puasa langsung minum kopi itu tidak baik ya. Terus untuk sahur, nah tujuannya biasanya biar nggak kebablas nih sholat subuhnya ya, jadi biar melek minum kopi nih pas sahur itu tidak dianjurkan ya Mbak ya, karena teh kopi itu sifatnya diuretik, yaitu meningkatkan produksi urin, yang ada nanti kita malah sering untuk buang air kecil
sering ke kamar mandi ya, cairan tubuh kita berkurang, kita dehidrasi ya, yang ada malah kita lemes ya, kunang-kunang ya, bisa juga jadi kram otot juga. Jadi kalau untuk konsumsi kopi sebaiknya setelah makan malam ya, setelah berbuka tadi itu baru boleh konsumsi kopi atau teh. Untuk sahur ya boleh konsumsi susu kalau untuk menambah energi ya, tapi hindari susu yang mengandung gula tinggi. Lebih baik pilih susu yang rendah gula. Nah, seperti itu ya sahabat Wongso, ternyata untuk kopi itu tidak dianjurkan dikonsumsi saat kita langsung buka puasa gitu. Tetapi dikonsumsinya setelah makan utama di saat berbuka puasa. Artinya 10% kita membatalkan puasa dengan makanan manis, kemudian 30% makan utama. Nah, setelah itu baru konsumsi kopi itu nggak apa-apa ya Mbak Masih ya? boleh. Masih boleh, seperti itu ya. Nah, Mbak Dia, kita sudah sampai di ujung acara pada podcast kali ini ya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu, berbagi ilmu, sharing kepada sahabat Wongso di rumah. Terima kasih Mbak Dia atas waktunya. Iya, sama-sama ya Mbak Ana. Tadi sudah dijelaskan ya sahabat Wongso mengenai manfaat puasa, prinsip dan syarat gizi seimbang, kemudian ada tips cara memilih kurma yang baik, kemudian ada konsumsi air ya, untuk orang dewasa minimal 8 gelas air sehari agar kebutuhan cairan kita terpenuhi, agar tidak dehidrasi. Kemudian ada mitos fakta yang sudah dijabarkan, sudah dijawab oleh ahli gizi kita Mbak Wahyuning Diah. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Terima kasih Mbak Diah atas sharing ilmunya, atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk hadir di podcast Sahabat Wongso. Ya, terima kasih kembali Mbak Ana. Sahabat Wongso di rumah, jangan lupa di like podcast kali ini ya, di komen dan di subscribe di RSWN TV. Yang mau follow RSWN bisa nih di Instagram @RSWN Semarang. Ya, jangan lupa di follow di Instagramnya agar sahabat Wongso tidak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya. Nah, sekian dari kami, saya Ana Sidik Fatimah sebagai host. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wongso, jangan lupa ya, penuhi gizi seimbang agar puasa tetap optimal. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa.